Halo good friends, balik lagi bareng gue Patrick di acara kesayangan kita semua, Business Talk. Let's talk with Business Talk. Buat kalian yang belum tahu, acara ini merupakan program besutannya Pangansari, perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan makanan dan manufaktur sejak 1976. Berarti kalau dihitung-hitung kita itu udah berumur 47 tahun. Selama 47 tahun kita berada di industri makanan, tetap berjaya. Oke, kita punya 8 bisnis unit dan ke-8-8-nya itu menunjang kinerja kita dari pengadaan, pelayanan, dan manufaktur. Oke, gue lanjut nih. Kita tayang di kanal YouTube Pangansari Group ya. Pangansari Group, setiap jam 9 malam hari Selasa. Pantengin terus 859, ingat 859 udah depan laptop. Buka channel Pangansari Group. Seperti biasa di pembahasan bisnis talk sebelumnya, nggak ada tuh bahasan yang sama setiap minggu. Pokoknya belok dan belok. Kali ini gue juga mau belok lagi nih. Gue bakal bahas tentang COVID, penanganan COVID-19 di perusahaan kesayangan kita, Pangansari Utama. Nah, meskipun COVID ini udah terbilang turun ya, yang namanya waspada itu harus dijaga bro. Kita nggak boleh lengah karena COVID selalu mengintai. Kita kan nggak tahu, dia kan nggak ada wujudnya. Makanya gue udah hadirin narasumber yang oke banget nih. Beliau adalah Division Head of Human Resource-nya Pangansari, sekaligus Satgas COVID-nya Pangansari. Beliau adalah Pak Wawan. Oke. Halo Pak. Ya, gimana kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat. Beliau ini yang menjaga kita semua ya dari COVID. Jadi untuk menghimbau yang namanya cuci tangan, yang namanya pakai masker, walaupun kadang nakal-nakal dikit, ya kan? Buka masker, diingetin lagi. Tapi buktinya apa? Angka COVID di Pangansari menurun bro. Oke, langsung aja gue mau tanya-tanya nih. Pasti kan ada kiat-kiat yang dilakukan oleh perusahaan atas menurunnya angka COVID ini. Nah, gue mau dapat jawabannya dari Pak Wawan nih. Kira-kira apa aja sih yang dilakukan Pangansari buat mengatasi angka COVID yang kian menaik, kadang menurun, ya kan? Oke, Pak Wawan, langsung aja ke inti dari pertanyaan. Gimana sih Pak kiat-kiat yang dilakukan Satgas COVID Pangansari ini Pak? Sebelumnya tadi tuh Satgas yang menjaga adik-adik nih, menjaga karyawan gitu. Gua ini dikit ya, gua ralat dikit gitu. Satgas itu cuman mengarahkan ya. Pada prinsipnya kita cuman berusaha membangkitkan awareness-nya karyawan supaya mereka bisa menjaga dirinya. Karena pada prinsipnya ya nggak mungkin Satgas cuman berapa orang dan kita bisa menjaga time to time-nya. Jadi kita lebih pada mengedukasi karyawan untuk memastikan kalian harus bisa jaga diri baik-baik ini. Dari apa? Dari ini, dari itu. Lebih pada itu. Kalau tentang Satgas Pangansari sendiri, jadi alhamdulillah pada 2021 nih start dari pencapaian ya gitu. Satgas COVID Pangansari terpilih dan dinobatkan sebagai Satgas terbaik di DKI ya. Nah, itu kerja tim besar di Satgas dan full support dari top manajemen ya. Parameternya apa? Parameternya pada saat itu kita beberapa kali di review, ada sidak ya, ada kunjungan dari dinas-dinas terkait gitu, sehingga kita waktu itu awalnya dijadiin percontohan untuk Jakarta Timur ya, akhirnya diajukan untuk DKI dan alhamdulillah kita menerima penghargaan itu ya. Nah, tapi itu juga menjadi tantangan kita untuk kita bisa membuktikan bahwa di lingkungan kerja Pangansari ini kita memang benar-benar bisa merasa aman gitu. Kalau apa saja yang dilakukan Satgas Pangansari, Satgas bersyukur lagi nih ya, karena kita menjadi bagian gitu. Pangansari ini kan menjadi bagian dari sebuah institusi besar yaitu Media Group. Di sana kita punya saudara-saudara yang bergerak di bidang broadcast ya, di bidang news, di bidang pemberitaan, ada Metro TV, ada beberapa platform lain lah gitu.
kita banyak mendapatkan sinyal-sinyal atau informasi-informasi lebih dini dibanding perusahaan lain. Itu yang membuat kita lebih duluan bisa mengantisipasi. Salah satu contohnya misalnya ketika dulu awal-awal kita baru susah banget bisa untuk rapid pada saat itu ya, 2019-2020. Kita susah banget untuk rapid. Pangansari udah gelar rapid massal karena kita udah menyiapkan lebih dini. Ya, kemudian prediksi bahwa COVID ini akan menjadi benar-benar sebuah pandemi yang luar biasa itu juga sudah kita dapat tuh sinyal-sinyalnya. Akhirnya apa? Dari awal kita sudah menyiapkan sebuah tatanan satgas gitu ya, yang memang sudah terstruktur. Mungkin nggak banyak company lain yang menyiapkan satgasnya hingga sampai ke aspek fundamental. Tapi kami di Satgas kita punya SOP tentang Satgas. Bahkan dokumentarinya tuh kita lengkap. Gitu, waktu kita di-assess oleh Dinkes itu kita tunjukkan dan mereka pun mengakui protap-protapnya, bagaimana penanganan, kemudian SOP Satgas itu kita punya lengkap tuh sampai sekarang ya. Nah dari situlah kita mulai bergerak untuk mengatur segala sesuatunya, yaitu apa? Memastikan edukasi dan mengambil langkah-langkah medis. Gitu. Edukasi apa yang bisa bilang? Memastikan karyawan itu aware, semuanya tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian langkah-langkah medisnya apa? Langkah-langkah medisnya adalah ya kita mengikuti protapnya medis ya. Kita harus melakukan rapid zaman dulu, kemudian antigen dan PCR ya. Sampai sekarang pun bahkan antigen kan masih kita pakai ya. Setiap Senin ya. Setiap Senin kita masih antigen. Nah, terus aspek non medisnya apa? Aspek non medisnya adalah Satgas menyiapkan perangkat-perangkat pembantu, alat ukur suhu, kemudian desinfektan ya di ruangan-ruangan kerja kita. Gitu. Vitamin kita juga dapat rutin ya, Pak? Vitamin kita dapat rutin. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah karyawan kita setiap 2 hari sekali dapat vitamin karena memang perlu untuk meningkatkan dan menjaga imun kita. Itu penting buat COVID ya gitu. Banyak sih Pet yang memang dilakukan oleh Satgas ya gitu, dan itu bukan Satgas sendiri sebenarnya. Kita juga appreciate nih sama karyawan Pangansari dimanapun, di head office juga, bahwa apa yang kita edukasi itu bisa diserap dengan baik. Itu tercermin dari parameter ini orang yang terkena COVID di area kerja kita. Gitu. Kalau mau dibilang komunitas kita cukup besar, kita pernah mengalaminya loh, ya pernah mengalaminya dalam jumlah tertentu di area kerja kita tuh besar. Tapi kalau dari komunitas yang lebih luas, gitu persentase kita tuh kecil. Dan kita confidence untuk menjaga itu. Sekarang alhamdulillah trennya udah turun. Oke, alhamdulillah trennya udah turun. Oke ya teman-teman semua, good friends di luar sana. Jadi kebetulan gue tadi keliru ternyata Satgas hanya mengimbau. Yeah. Jadi semua tanggung jawab baik lagi ke diri kita sendiri. Apakah imbauan Satgas kita terapkan seperti mencuci tangan di air mengalir, pakai masker, vitaminnya diminum nggak tuh buat good friends? Tiap 2 hari sekali loh. Dan kita juga tergabung di media group ya. Yeah. Jadi kita alhamdulillah kita dapat informasi-informasi yang krusial lebih dini daripada yang lain. Makanya untuk penerapan protokol segala macam kita jadi Pangansari spesial lah pokoknya. Kalian sibulin sendiri lah gimana kehebatan Pangansari dalam mengatasi COVID-19. Oke. Nah Pak, itu kan untuk pencegahan ya Pak. Kita ini kan masih manusia juga ya Pak. Yeah. Kita nggak kebal. Oke, kita menerapkan vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, kita juga udah booster. Tapi itu kan cuma buat efek-efek dari COVID itu nggak sesadis biasanya ya Pak. Iya. Yeah. Nah, buat orang-orang yang kena nih Pak, para sial-sial di luar sana yang udah kena COVID-19, untuk di Pangansari sendiri Pak, gimana Pak penanganannya? Penanganan karyawan yang terkena ya? Betul. Oke. Ada dua periode besar nih. Ketika periodenya Delta gitu ya, itu berbeda dengan kalau sekarang gitu ya. Ketika di periode Delta
kita aktif. Dulu itu fasilitas pemerintah pun masih sulit, ya. Nah, kalau di kita sekali lagi alhamdulillahnya, bersyukurnya adalah top manajemen kita itu mendukung semua gerakan-gerakan Satgas gitu. Sehingga kalau ada karyawan Covid dulu dan dia belum bisa terakomodir oleh fasilitas pemerintah, bukan nggak terakomodir ya, belum terakomodir gitu. Kita harus bawain teman-teman, belum. Ya, jangan dipelintir enggak loh. Nah, tapi kita langsung take action. Kita yang mencarikan tempat isomannya, kita yang menangani mereka gitu ya. Bahkan dalam beberapa case ada karyawan, karena Pangan Sari ini banyak ribuan karyawannya tersebar di luar sana. Ada beberapa yang kebetulan di area job site ya, di daerah terpencil gitu. Kemudian keluarganya di sini terkena Covid dan mohon maaf akhirnya meninggal gitu. Satgas yang mengurus jenazahnya, lengkap dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Jadi beberapa satgas kita memang nggak ada sertifikasinya ya, tapi sudah aktif mengikuti berbagai workshop dengan tim medis, dengan para ahli gitu, sehingga kita sudah diizinkan gitu untuk melakukan penanganan korban COVID satgas kita. Gitu ya, sampai yang meninggal ada nih fotonya juga ada gitu, kita lagi pakai hazmat, kita handle sendiri keluarga dari karyawan yang meninggal karena COVID. Itu pada periode Delta. Kalau di periode sekarang ini katanya zamannya kan zaman Omikron ya. Betul, Omikron nggak boleh dipandang sepele gitu, karena banyak dari kita Omikron gitu. Persoalannya kalau sekarang mungkin di zaman gaul kita itu Omikron itu memang tidak semematikan Delta ya, dia cuma seperti flu, linu, sakit tenggorokan, pilek, batuk, udah. Mirip-mirip gejala tipes ya Pak? Betul, mirip-mirip gejala tipes. Nah, 5, 6, 7 hari dia sembuh negatif ya gitu. Hanya persoalannya frame ya, peraturan dari pemerintah kita itu tetap mengharuskan 10 hari isoman. Gitu. Yang harus diwaspadai dan harus ditakuti oleh kita itu bukan, waduh gue positif nih, gue bahaya nih, gue bisa kolaps gitu. Kalau sekarang insya Allah enggak. Tapi mental, kenapa? Karena banyak dari kita, sekarang udah mulai banyak nih Patrick ya, yang karyawan kita terkena COVID positif base PCR ya, itu 4 hari sudah bisa negatif. Itu 4 kali. Cepet ya Pak ya? Cepet. Tapi kan persoalannya di peduli lindunginya masih merah. Bener masih merah. Jangan berharap bisa keluar rumah. Persoalannya itu. Nah, mental itu adalah kita harus bisa manage supaya kita nggak stres. Kebayang dong, kita udah merasa sembuh, udah nggak apa-apa, tapi kita mau ke mall nggak bisa masuk, kita mau ke supermarket mau belanja juga nggak bisa masuk. Sementara teman-temannya yang lain dengan bebasnya, ya. So pesannya kita ya, prokes itu memang tetap harus. Kayak kita mungkin nggak pakai masker karena kita udah swab sebelum sesi ini ya gitu. Untuk adik-adik di sana, teman-teman di sana, jangan deh ninggalin prokes dan jangan sampai meninggalkan pemahaman-pemahaman yang bersifat tidak menjaga imun fisiknya. Berarti harus dibangun juga dengan fisik ya Pak? Betul. Covid cuma kalahnya sama fisik kok. Dia bukan penyakit yang kemudian seperti apa ya gitu, tapi dia cuma kalah sama fisik. Gitu. Kalau banyak orang bilang kan be happy lah, memang benar itu, memang benar. Ya, obat-obat itu cuma membantu, vitamin membantu, gitu. Tapi lebih pada gimana kita manage psikologis kita, kemudian kita memastikan tubuh kita itu tetap fit, ya, dengan berbagai cara ya. Gitu. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau sekarang sekali lagi ada bersyukurnya karena kita sudah nggak masuk pada gelombang Delta gitu ya, di mana Omikron cenderung lebih ringan gitu ya. Tetapi itu nggak boleh menyisakan mindset bahwa Omikron doang. Wah, beres. Bahaya itu. Ya, bahaya. Nggak boleh. Gitu. Itu, Oke. Jadi ya yang kayak tadi Pak Wawan bilang ya, fisik, perkuat fisik. Mungkin bisa, karena kita lagi nggak boleh keluar terus nih, mungkin kita bisa olahraga di rumah ya Pak ya. Betul. Push up atau sit up. Betul. Ya nggak perlu alat-alat yang mahal lah, nggak perlu ke gym. Betul. Di rumah juga cukup. Betul. Tuh, jadi fisik yang utama tuh. Sama jangan lengah. Kata-kata Omikron doang tuh. Ingat, Omikron doang.
nggak ada yang namanya doang dalam penyakit, bro. Yang namanya terjangkit itu bisa aja semuanya, nggak ada yang kebal terhadap COVID. Jadi tergantung fisik kita juga dan mental. Don't worry, be happy. Benar. Kata kawan tadi, pokoknya happy lah, happy. Iya. Tapi tetap dengan protokol yang berlaku. Oke deh. Betul. Nah, Pak, dengar nih, kan katanya pandemi ini bentar lagi bergeser ya. Ini seiringan dengan turunnya angka COVID ya di Indonesia lah, kita nggak bicara di tempat lain. Di Indonesia ini kan angka COVID berangsur turun. Per Maret sempet pernah ada satu hari turunnya sampai 2.000 kasus dari yang saya baca. Nah, itu ekor buntutnya ke transisi dari pandemi ke endemi gitu. Nah, sedangkan kita selama ada kali 2 tahun ya, Pak ya? Iya, 2 tahun. 2 tahun kan? Sudah 2 Selama 2 tahun ini kita menerapkan WFH, rekrutmen karyawan via online. Kita udah mulai terbiasa nih pakai masker, ya kan? Nah, produk-produk ini nih, produk-produk kayak WFH dan lain-lain ini nih dalam pekerjaan. Kira-kira ini produk-produk ini nih bakal ikut ke masa transisi endemi ini gak sih, Pak? Oke. Kalau produk-produk itu masih bisa ikut transisinya pandemi itu ya. Memahaminya begini. COVID faktanya itu sudah merubah semua tatanan. Betul, ya. betul. Bukan menggoncang ekonomi dunia, tapi juga merubah tatanan dunia. Orang awalnya panik dengan COVID sampai orang kemudian menyiapkan dirinya dan akhirnya berhasil bersanding dengan COVID. Ya, bersahabat dengan COVID. Bersahabat dengan COVID bukan berarti COVID datang dong gitu kan ya. Ini mau nggak mau teman-teman. Nah, gitu. Jadi bersahabat dengan COVID itu adalah pemahaman di mana kita tahu COVID itu berbahaya dan jelek untuk kita. Jadi, tapi kita juga harus menyadari dia nggak mungkin pergi dari kita. Benar. Ya, dari lingkungan kita gitu. Maka ya kita harus bisa mengantisipasi gitu. Nah, kalau untuk persiapan transisi kepada endemi ya gitu, kita lebih pada menghimbau sebenarnya kembalilah berpegang pada prokes tadi. Karena cuma itu yang bisa membentengi ya. Kemudian produk-produk WFH, tatanannya telah berubah. Sekarang ini sudah masuk nggak lagi orang panik, tapi orang semakin kreatif, orang semakin tahu bagaimana menyiasati. IT sekarang berkembang keren, ya. MIS sekarang berkembang keren. Kemudian kemampuan dan kemauan orang untuk menjadi wirausaha itu juga berkembang pesat, gitu ya. Itu juga mempengaruhi WFH dan WFO. Itu hasil dari pandemi itu ya, Pak ya? Orang pada shift ke wirausaha gitu. Betul. Malah ketika zaman pandemi masih tinggi itu, balik lagi sedikit nih ke Pangansari. Pangansari bekerja sama dengan Satgas Covid. Itu kita juga aktif memberikan pelatihan-pelatihan online kepada masyarakat yang terdampak ya dari kalangan bawah. Untuk melatih mereka mampu membuat makanan-makanan yang bisa diproduksi di rumah tapi layak dijual. Kita bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada saat itu. Dan kabarnya hasil dari itu udah cukup banyak nih ibu-ibu yang sekarang datang ke kita gitu. Ya dia say thank you sambil dia bilang ini dulu karena kita diajarin loh sama Pangansari yang chefnya lewat online itu. Oke. Alhamdulillah kita bersyukur ya untuk itu. Nah, kembali lagi ketika WFH-WFO beberapa perusahaan kita lihat sudah mentransformasikan pola kerjanya menjadi hybrid nih. Iya, ya. Betul. Yang WFH menjadi tetap WFH, tetapi ada konsekuensi, gitu kan? Mereka dilengkapi dengan piranti-piranti kerja, hardware maupun software, gitu ya. Dan itu tidak bisa dikatakan penyiapan yang mudah. Ya. Tapi kalau sebuah perusahaan mampu itu, ya itu keren. Berarti dia bisa mengadaptasi perubahan ini. Ya. Tetap produktif gitu, tapi dengan menyesuaikan kondisi sekarang. Nah, kalau kembali lagi pertanyaan Patrick, Pangansari gimana nih Pak? Gitu kan. Secara mental kita menyiapkan itu. Ya. Tetapi bahwa kemudian Pangansari akan hybrid gitu, saya sampaikan sampai saat ini belum ada wacana untuk Pangansari hybrid. Karena itu tadi
dampaknya banyak, konsekuensinya banyak, ya konsekuensinya banyak yang harus disiapkan untuk menuju ke sana. Sehingga kita sementara masih WFH WFO, bahwa WFH WFO itu kan tidak ditetapkan sebagai peraturan, tapi sebagai kebijakan. Artinya kalau memang nanti semakin stabil, bisa jadi itu akan dicabut. Oke, benar. Jadi kebijakannya bisa dimodifikasi ya. Itu kan produk dari pandemi tadi WFH WFO. Buat kalian yang berharap bisa WFH terus, udah jangan lagi. Kemungkinan besar kita bakal masuk terus nih sampai Jumat. Iya. Dengan jam-jam kerja yang berlaku tentunya. Oke deh, pertanyaan terakhir Pak. Jadi harapannya gimana nih buat Pangansari nih? Kebetulan kan Pangansari udah berhasil menurunkan angka. Tadi saya dengar dari Pak Wawan, dalam 3 hari hanya 1 ya Pak yang kena Pak? Iya, alhamdulillah kita kemarin sesi atau periode Omikron itu kita sempat ikut dengan gelombangnya ya, sempat naik, tapi kemudian kita berjuang menekan dan kita termasuk cepat ya. 3 hari ini kita hanya 1, itu pun sudah terdeteksi bahwa itu terdampak dari dunia luar kerja gitu. Jadi kebetulan dia ada kegiatan olahraga gitu ya di luar, kemudian setelah olahraga dia langsung acara kumpul-kumpul combo tuh. Nah akhirnya hemat tuh, sehat setelah olahraga, tapi habis itu positif kan gitu ya. Jadi apes. itu bisa jadi pesan juga. Sekarang ini olahraga di luar GBK udah dibuka kok. Bener. Ya kan, dengan persyaratan tertentu. Iya olahraga gitu, tapi ya olahraga, jangan ada embel-embel habis itu nongkrong buka masker kita kumpul sama orang yang kita nggak tahu nih historikalnya bagaimana gitu. Wah itu resiko gitu. Ini contoh yang kebetulan saat ini sedang positif, itu latar belakangnya seperti itu. Oke, berarti bukan andil dari wilayah kantor sendiri Pak ya. Kalau wilayah kantor kita mah udah steril, bisa dikatakan hampir steril, walaupun nggak ada yang 100% ya. Iya. Hampir saya 90 lah, bisa sih Pak dibilang 90%. Alhamdulillah di kita kan populasinya untuk vaksin 1, 2 dan booster kan kita sudah ya. Kita sudah lebih dari 96% booster. Yang belum itu hanya adik-adik atau teman-teman Pangansari yang kebetulan memang belum bisa. Mungkin karena baru positif kan, ada masih jeda menunggu waktu waktu, ya, masih menunggu waktu. Tapi selebihnya kita sudah lakukan booster. Dan itu juga fakta bahwa polemik vaksin booster, yang vaksin booster juga tetap kena kok. Nah ini yang ini yang harus kita luruskan gitu. Vaksin dan termasuk booster itu bukan membuat kita itu tidak terkena. Betul, nggak bikin kita jadi kebal ya Pak ya? Tidak membuat kita kebal gitu ya. Tapi itu vaksin dan booster itu adalah memperkokoh kondisi fisik tubuh kita, sehingga aku udah booster nih, kebetulan misalnya Patrick belum, kita masuk suatu area yang dimana di situ airborne-nya itu terkena virus ya, terdampak virus. Patrick bisa kena dulu, tapi aku bisa enggak karena aku udah booster. Karena gampangnya gini, virusnya nggak mempan masuk, lebih pada itu ya, tapi terkena masih bisa. Jadi jangan kemudian menjadi dibalik nih jadi alasan orang yang kena COVID itu juga nyatanya udah vaksin kok masih kena gitu. Enggak gitu. Ini nih alasan-alasan gak masuk akal sih bener ya. Tapi masih ada loh Bet, yang begitu iya, masih ada. Gimana cara mengedukasinya ya ini orang-orang ya. Aduh. Itu. Oke teman-teman, ini bukan kita bermaksud menyombongkan diri ya. Gimana Pangansari berhasil nurunin angka COVID segala macam. Kita sih alhamdulillah angka COVID udah turun. Ini cuma buat himbauan aja buat teman-teman. Kalau yang namanya vaksin 1, 2 dan booster, pakai masker, cuci tangan di air mengalir, itu tuh masih penting, masih signifikan dan relevan. Itu nggak boleh ditinggalin sama kita orang. Oke. Udah dapat belum? Inti dari semua inti. Ngobrol bareng Pak Wawan nih. Pangansari udah nyaris bro, tapi belum 100%, nggak apa-apa. Kita bakal terus terapin protokol yang berlaku dah. Pokoknya kita nggak boleh lengah. Itu intinya. Makasih banyak Pak Wawan. Sama-sama Pet, sehat terus, sehat semua kita. Sehat ya? semua, amin. Oke, buat kalian semua para penonton dari Bisnis Talk,
Jangan lupa kalau kita nih bakal tayang setiap hari Selasa jam 9 malam. Tadi lupa gue mention juga ya. Acara ini tuh disponsori sama Analogi, Manci Belly, Hit and Eat, Mydible, Fronte, dan Nidia. Kalau kalian mau, itu makanan ya teman-teman, dan enak dan lezat lah pokoknya, kalian wajib coba. Kalau kalian mau pesan bisa lewat Glomar, gerainya ada di Jalan Poncol di Ciracas nomor 24 ya. Jalan Poncol nomor 24 di Ciracas. Atau kalian bisa pesan lewat aplikasi Keranjang Kuning, Keranjang Oren maksud gua. Aplikasi Keranjang Oren dan Burung Hantu Ijo. Tebak, kira-kira apa ya? Pikir sendiri dah tuh pesan di mana. Oke. Kita setiap minggu depan kita bakal tayang lagi dengan jam yang sama, dari jam 9 malam. Oke. Makasih buat good friends semua yang udah nonton. Sehat-sehat selalu buat kita semua. Makasih juga buat kawan. Sama-sama, thank you. Makasih, Pak, Thank you juga obrolannya. semuanya. Oke, akhir Thank you. kata, maaf kalau gue ada salah ngomong atau salah apa. Ya, serap aja informasi yang berguna. Kalau hostnya agak gimana-gimana, mohon dimaafkan. Bye, good friends.